Di sini kakak akan menjawab pertanyaan matematika, ekonomi, dan bisnis. Yang sudah diketahui yaitu U3 sama dengan 28.000, S6 sama dengan 174.000. Kemudian yang ditanya yaitu A. Yang ditanya yaitu B. B adalah produksi setiap bulannya. Kemudian yang ditanya yang B yaitu U1 yaitu produksi pada bulan pertama. U1 juga bisa U1 atau A. Kemudian yang C yaitu U10 merupakan besarnya produksi pada bulan ke-10. Kemudian yang terakhir yaitu S12 merupakan jumlah dari produksi selama 1 tahun. 1 tahun kan terdapat 12 bulan. Kemudian kakak akan menjawab pertanyaannya A. Yang A ditanyakan yaitu kenaikan produksi setiap bulannya. Untuk mengetahui itu kita harus membuat persamaan. Untuk membuat persamaan tersebut maka kita memasukkan rumusnya. Yang pertama yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1B. U3 nya sama dengan 28.000. A ditambah 2B, maka akan terdapatlah persamaan satunya. Kemudian untuk membuat persamaan kedua, maka kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1B. S6 nya yaitu 6 dikurang 2, 2A ditambah 6 dikurang B. Kita masukkan angkanya yaitu 174 sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3, 2A ditambah 6 dikurang 1 yaitu 5B. Kemudian 174.000 sama dengan 6A ditambah 15B. Maka dapatlah persamaan keduanya. Kemudian untuk mencari B-nya, maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 tersebut. Cara mengeliminasinya yaitu kita gabungkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya yaitu A ditambah 2B sama dengan 28.000. Kemudian persamaan 2-nya yaitu 6A ditambah 15B sama dengan 174.000. Maka kita harus menghilangkan A-nya karena kita akan mencari B-nya. Maka untuk menghilangkan A-nya itu kita harus mengalihkan yang di atasnya dikali 6 dan yang di bawahnya yaitu dikali 1 biar A-nya tuh hilang. Maka A dikali A itu merupakan ada angkanya 1, tapi satunya tidak perlu ditulis, maka ditulis A. Maka A dikali 6 yaitu 6A ditambah 2B dikali 6 yaitu 12B. Kemudian 28 dikali 6 yaitu 168.000. Kemudian 6A dikali 1 yaitu 6A. 15B dikali 1 yaitu 15B. 174.000 dikali 1 sama dengan 174.000. Kita kurangi 6 dikurang 6, 0. Jadi kita sudah menghilangkan A-nya. Kemudian 12 dikurang 15 yaitu min 3. 168.000 dikurang 174.000. Hasilnya yaitu min 6.000. B sama dengan 2.000. 2.000 didapatkan dari min 6.000 dikurang min 3B. Maka B-nya sama dengan 2.000. Mengapa positif? Karena setiap pembagian dari negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi, kenaikan produksi setiap bulannya sebesar 2.000 unit. Kemudian yang untuk jawaban B, kita harus mensubstitusikan B sama dengan 2.000 ke persamaan 1. Kita harus mensubstitusikan B sama dengan 2.000 ke persamaan 1. Kita tidak bisa mensubstitusikan ini ke persamaan 2 karena persamaan 2 itu kan jumlah dari total produksi, sedangkan yang kita cari yang B itu merupakan besarnya produksi pada bulan pertama. Maka kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. U3 nya sama dengan A ditambah 3 dikurang 1, 2.000. 28.000 sama dengan A ditambah 4.000. Maka hasilnya yaitu 4.000. A sama dengan
24.000. Jadi besarnya produksi pada bulan pertama sebesar 24.000 unit. Untuk jawaban C yaitu U10 sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Kita menggunakan rumus ini karena kita mencari jumlah produksi pada bulan ke-10-nya. Maka kita masukkan U10 sama dengan A-nya kan sudah diketahui, A-nya yaitu 24.000 ditambah N-nya jumlah produksi yang kita cari yaitu 10 dikurang 1. Kemudian B-nya yaitu 2.000. U10 sama dengan 24.000 ditambah 10 dikurang 1 yaitu 9. Kemudian kita masukkan angka 2.000-nya. U10 sama dengan 24.000 ditambah 18.000. U10 sama dengan 24.000 ditambah 18.000 yaitu 42.000. Jadi, jumlah produksi pada bulan ke-10 sebesar 42.000 unit. Dan yang terakhir yaitu yang D-nya. Yang D yang ditanyakan yaitu total produksi selama 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan kita akan menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2, 2A ditambah N dikurang 1B. S12 sama dengan 12 dibagi 2, 2A, kemudian kita masukkan yang sudah ketahui A-nya yaitu 24.000. Kemudian kita tambahkan 12 dikurang 1, kemudian kita masukkan B-nya yaitu 2.000. Maka S12-nya 6, kemudian 24.000 dikali 2 yaitu 48.000, ditambah 12 kurang 1 yaitu 11, kemudian kita masukkan 2.000-nya. S12 6, 48.000 ditambah 11 dikali 2.000 yaitu 22.000. Maka S12-nya yaitu 6 dalam kurung 70.000. S12-nya yaitu 420.000. 420.000 itu didapatkan dari 70.000 dikali 6. Jadi, total produksi selama 1 tahun sebesar 420.000 unit. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 2. Diketahui himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A-nya yaitu 1, 3, 4, 5, 7, 11. Kemudian B-nya yaitu 1, 2, 5, 6, 8, 10. Yang ditanyakan, tentukan yang A yaitu A irisan B dan yang B-nya yaitu A gabungan B komplementer. Dan yang C-nya yaitu gambarkan diagram Venn. Jawaban untuk soal A yaitu A gabungan. Satu dan 5 ini didapatkan dari himpunan A yang terdapat juga di himpunan B, yaitu 1 dan 5. Kemudian jawaban untuk B yaitu A gabungan B komplementer. Untuk mencari A gabungan B komplementer, kita harus mencari A gabungan B-nya terlebih dahulu, yaitu A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11. A gabungan B ini didapatkan dari gabungan himpunan A dan B. Ingat, angka yang sama kita tulis salah satunya saja. Misalkan ini A gabungan B-nya ini kan ada tuh angkanya yang sama. Contohnya yaitu 1 kan. Jadi kita tulis satunya tuh cuma 1, dan contoh lainnya yaitu 5. 5 itu ada terdapat di himpunan A dan B, tapi di A gabungan B-nya itu kita catat satu aja. Maka A gabungan B komplementernya yaitu 9, 12, 13, 14, 15. A gabungan B komplementer itu didapatkan dari himpunan A dan B yang tidak terdapat di himpunan semesta. Nah, yang tidak terdapat itu kan angkanya yaitu 9, 12, 13, 14, dan 15. C. Gambarkan diagram Venn. Nah, kakak akan menggambarkan diagram Venn-nya. Untuk 1 dan 5-nya kita gambarkan di antara himpunan A dan B, karena dia kan irisan dari himpunan A dan B. Jadi kita tulisnya itu di tengah-tengah. Selanjutnya kita tulis himpunan A, dan himpunan A-nya yaitu 3, 4, 7, dan 11. 1 dan 5-nya itu kita tidak perlu ditulis di kolomnya, karena kan 1 dan 5 itu merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Maka kita hanya mencatat 3, 4, 7, dan 11-nya saja. Kemudian kita catat juga himpunan B sesuai dengan kolom kan. Nah, di kolom himpunan B-nya itu terdapat 2, 6, 8, dan 10. 1 dan 5-nya itu kita tidak perlu tulis juga, karena kan 1 dan 5-nya itu merupakan irisan dari A irisan B. Kemudian himpunan semestanya itu angka selain yang ada terdapat di kolom atau lingkaran. Nah, yang tidak terdapat di kolom atau lingkaran itu kan ada 9, 12, 13, 14, 15. Dan ini merupakan himpunan semestanya. Selanjutnya yaitu nomor 3. Diketahui P sama dengan 100.000 dan N sama dengan 5 tahun. Kemudian I tingkat bunganya sebesar 10%, atau kita bisa menulisnya 0,1. 0,1 itu didapatkan dari hasil perhitungan 10%-nya. 10%-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, ditanya FN, yaitu modal awal ditambah dengan pendapatan bunga. Atau yang sesuai dengan yang di soal, yaitu saldo akhirnya. Rumus dari FN itu tersebut yaitu FN sama dengan P atau modal awal 1 ditambah I, yaitu tingkat bunga, N-nya yaitu tahunnya. Diketahui P-nya yaitu 100.000 dan 1 ditambah I-nya yaitu 0,1 dan N-nya yaitu 5. Kemudian 100 dalam kurung 1 ditambah 0,5 dan kemudian 100.000 dikali 1,5, hasilnya yaitu 150.000. Maka saldo akhir PT Litbang sebesar 150.000. Oke teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan pengerjaan soal dari pengantar ekonomi mikro. Nah, di sini kita akan membahas 2 materi, yaitu tentang keseimbangan pasar dengan elastisitas harga. Pertama-tama kita bahas dulu tentang keseimbangan pasar.
Langsung saja ke soal. Yang pertama ini. Diketahui, fungsi permintaan atau QD sama dengan 15.000 dikurang 2P. Sedangkan fungsi penawaran atau QS sama dengan min 17.000 ditambah 6P. Hitunglah. Yang pertama, harga dan kuantitas keseimbangan. Yang kedua, jika terjadi kenaikan harga sebesar 10% dari harga keseimbangan, apakah pasar masih dalam keadaan seimbang? Jelaskan dan gambarkan kurvanya. Nah, langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, fungsi QD dengan fungsi QS-nya. Lanjut dengan yang ditanya, P atau arti dari harga dan kuantitas keseimbangan. Lalu jika harga naik 10%. Oke. Langsung untuk menentukan harga keseimbangan, kita itu menggunakan rumus QD sama dengan QS. Atau bisa juga QS sama dengan QD. Nah, kalian bisa gunain salah satu rumus ini. Hasilnya bakalan tetap sama. Sini kakak menggunakan rumus QS sama dengan QD. Kita masukkan ke dalamnya. Dalam rumus, fungsi QS yaitu min 17.000 ditambah 6P sama dengan fungsi QD-nya 15.000 dikurang 2P. Lalu kita turunkan 6P, yang 6P ditambah, nah yang 2P ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Dari min menjadi plus, karena pindah ruas jadi plus 2P. Begitu juga dengan yang sebelah kanannya, 15.000, jadi tambah 17.000. Yang min 17.000 di sebelah kiri tadi kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi plus. Lalu kita tambahin, 6P ditambah 2P sama dengan 8P, 15.000 ditambah 17.000 sama dengan 32.000. P-nya jadi 32.000 dibagi 8 sama dengan 4.000. Nah, di sini kita udah menemukan nih harga keseimbangannya. Lanjut pertanyaannya tadi kan kuantitas keseimbangan. Kita menentukan kuantitas keseimbangan. Kita langsung saja masukkan ke dalam fungsi, substitusikan. Ke QD, kita substitusikan juga 15.000 dikurang 2, P-nya tadi 4.000. Jadi 15.000 dikurang 2 kali 4.000 sama dengan 8.000. Nah, 15.000 dikurang 8.000, hasilnya 7.000. QS, min 17.000 ditambah 6. P-nya kita masukin total yang dari harga yang udah kita dapat tadi, 4.000. Kita masukkan. Lalu, min 17.000 ditambah 6 kali 4.000 tadi 24.000 hasilnya, 24.000. Jadi, min 17.000 ditambah 24.000 sama dengan 7.000. Nah, permintaan penawarannya atau QS-nya kita dapat 7.000. Nah, di sini jadi permintaannya sama-sama seimbang nih. Kita udah mendapatkan kuantitas keseimbangannya sama-sama sebesar 7.000. Oke. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Jika terjadi kenaikan harga sebesar 10%, apakah pasar masih dalam keadaan seimbang? Oke, kita tentukan. Rumusnya, jika harga naik, rumusnya seperti ini. P2 sama dengan P1 ditambah dalam kurung 10% dikali P1. Nah, kita masukkan saja. P1-nya harga pertama tadi 4.000 ditambah 10% dikali P1 harga pertama 4.000. Kita perkalikan, kita hitung 4.000 ditambah 10% dikali 4.000 sama dengan 400. Kita tambah 4.000 ditambah 400 sama dengan 4.400. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil harga yang kedua, yaitu sebesar 4.400. Fungsi QD 15.000 dikurang 2, P-nya kita masukkan jadi 4.400. Nah, di sini 2 dikali 4.400 hasilnya 8.800. Jadi 15.000
dikurang 8.800 sama dengan 6.200. Nah, kuantitas QD-nya sebesar 6.200. Lanjut ke QS, min 17.000 ditambah 6, harga keduanya tadi 4.400. Kita hitung 6 kali 4.400 yaitu 26.400. Jadi min 17.000 ditambah 26.400 hasilnya 9.400. Nah, di sini kita tahu nih, ternyata terdapat kelebihan penawaran. Karena apa? Karena QS-nya lebih besar daripada QD. Hal ini yang menyebabkan pasar tidak seimbang. QD-nya lebih kecil dari QS. Ini menyebabkan adanya kelebihan penawaran atau biasa kita sebut sebagai excess supply. Lanjut, kita masukkan ke dalam kurva. Kita beri garis, ada P dan Q. Nah, kita silang. Pertama kita tulis dulu harga pertama tadi 4.000. Terus permintaan Q-nya tadi 7.000. Di saat kuantitas dan harganya seimbang. Tiba-tiba harganya berubah naik menjadi 4.400. Tinggal tarik dari harga atas tadi ke bawah jadi 6.200. Begitu juga dengan QS-nya, kuantitasnya menjadi naik sebesar 9.400. Nah, kita arsir. Area itu disebut dengan excess supply. Berbentuk dengan segitiga terbalik. Jadi segitiganya ada di atas. Disebut area excess supply. Nah, dari sini kita bisa paham, jika terjadi kenaikan harga sebesar 10%, maka keadaan pasar itu tidak seimbang. Karena apa? Karena QD-nya lebih kecil dari QS. Yang hal ini yang menyebabkan adanya kelebihan penawaran atau disebut dengan excess supply. Tentukan elastisitas permintaan atau lambangnya ED dan elastisitas penawaran atau lambangnya ES. Pada setiap perubahan harga yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Harga itu ada 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Sedang permintaan ada 1.000, 8.000, 6.000, 4.000, dan penawaran ada 3.000, 6.000, 6.000, 12.000. Baik, kita hitung, kita lanjut saja. Yang pertama, elastisitas pada harga 2.000 menjadi 4.000. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumus elastisitas adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Kita masukkan 8.000 dikurang 10.000 per 4.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 10.000. 8.000 dikurang 10.000 hasilnya min 2.000. Sedangkan 4.000 dikurang 2.000 hasilnya 2.000 dikali 2.000 per 10.000. Kita bagi, min 2.000 dibagi 2.000 adalah min 1. Dikali 2.000 dibagi 10.000 hasilnya 0,2. Jadi hasilnya min 0,2. Nah, elastisitas permintaannya kita dapat yaitu sebesar min 0,2. Lanjut ke elastisitas penawarannya, yaitu sama rumusnya delta Q per delta P dikali P per Q. Kita masukkan 3.000 dibagi 2.000 dikali 2.000 bagi 3.000. Nah, kita bagi 3.000 dibagi 2.000 yaitu 1,5 dikali 2.000 per 3.000 0,67. Hasilnya 1. Jadi sebesar elastisitas penawaran yaitu sebesar 1. Oke, lanjut. Hitung elastisitas pada saat harga 4.000 menjadi 6.000.
Kita masukkan ke dalam rumus, delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan min 2000 dibagi 2000 dikali 4000 per 8000. Min 2000 dibagi 2000 sama dengan min 1, 4000 dibagi 8000 sama dengan 0,5. Jadi min 1 dikali 0,5 hasilnya min 0,5. Lanjut ke elastisitas penawarannya, delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan, kita masukkan perubahan permintaannya. Kita lihat di soal itu 6000 dikurang 6000 jadi 0. Nah, jadi 0 dibagi 2000 dikali 4000 per 6000. Kita hitung 0 dikali 0,67. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, besarnya elastisitas penawaran yaitu sebesar 0. Lanjut, elastisitas pada saat harga 6000 menjadi 8000. Kita masukkan fungsi elastisitasnya min Q per delta Q per delta P dikali P per Q. Kita masukkan min 2000 per 2000 dikali 6000 per 2000. Hasilnya min 1 dikali 1. Nah, jadi totalnya min 1. Jadi besar elastisitas permintaannya adalah min 1. Lanjut ke elastisitas penawaran, delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Kita masukkan hasil deltanya 6000 dibagi 2000 dikali 6000 dibagi 6000. Hasilnya 6000 dibagi 2000 yaitu 3, 6000 dibagi 6000 adalah 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa elastisitas penawaran hasilnya adalah 3. Baik, sekian penjelasan dari pengantar mikro materi keseimbangan pasar dan elastisitas harga. Bisa kalian lihat bagaimana bentuk pengerjaannya. Diketahui C atau konsumsi sama dengan 20 tambah 0,75Y. Investasi atau I sama dengan 150 juta. Ditanya besar C, S, dan BEP. Kita akan cari syarat keseimbangan yaitu Y sama dengan C tambah I. Y sama dengan 20 tambah 0,75Y tambah 150. Y dikurang 0,75Y sama dengan 20 ditambah 150. 0,25Y sama dengan 170. Y sama dengan 170 dibagi 0,25 sama dengan 680. Lanjut, kita akan mencari C atau konsumsi yaitu 20 tambah 0,75Y. 20 tambah 0,75 dikali 680 sama dengan 20 tambah 510. C sama dengan 530. Dan sekarang kita akan mencari saving yaitu rumusnya min A tambah 1 dikurang MPC dikali Y sama dengan min 20 ditambah 1 dikurang 0,75Y. Min 20 tambah 0,25 dikali 680. Min 20 ditambah 170. Saving hasilnya adalah 150. Sekarang kita cari keseimbangan yaitu syaratnya I sama dengan S. Jadi 150 sama dengan min 20 ditambah 0,25Y. 0,25Y sama dengan 150 ditambah 20. 0,25Y sama dengan 170. Y sama dengan 170 dibagi 0,25 dan hasilnya yaitu 680. Lanjut, kita akan membuat kurvanya yaitu kita garis dulu garisnya. Setelah itu kita masukkan C, S, I. Lanjut, kita akan membuat garis
investasi di 150. Lalu kita masukin yang Y sama dengan C tambah I, yaitu 170. Y sama dengan 170 tambah 0,75 Y. Lalu kita masukkan savingnya, yaitu min 20. Lalu di savingnya min 20 tambah 0,75 Y. Dan kita tarik garis BEP di 680. Sekian penjelasan dari makro atau pengantar makro. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengantar ekonomi makro, tentang GDP dan pertumbuhan ekonomi. Adapun soalnya yang pertama adalah ditanya GDP nominal pada tahun 2011, yang kedua GDP real pada tahun 2012, yang ketiga GDP deflator pada tahun 2013, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 dan 2013. Adapun soal yang pertama yaitu hitunglah GDP nominal pada tahun 2011. GDP nominal pada tahun 2011, sebelum itu rumusnya adalah harga berlaku dikali dengan kuantitas ditambah dengan harga berlaku dikali kuantitas. Lalu untuk nominal GDP nominal 2011 adalah yaitu 400 dikali 120 ditambah dalam kurung 1300 dikali 85 sama dengan 4800 ditambah 110.500 dengan total 158.500. Kesimpulan, jadi GDP nominal pada tahun 2011 yaitu sebesar 158.500. Selanjutnya yaitu GDP real pada tahun 2012. Adapun rumusnya yaitu P harga dasar dikali Q plus price harga dasar. Selanjutnya 2012 itu dengan harga 400 dikali 129 ditambah 1300 dikali 92 sama dengan 51.600 ditambah 119.600 dengan total 171.200. Kesimpulan, jadi GDP real pada tahun 2012 yaitu sebesar 171.200. Selanjutnya yaitu GDP deflator pada tahun 2013. Adapun rumusnya adalah 100 dikali GDP real, GDP nominal dibagi GDP real. Nah, yang pertama kita harus mencari GDP nominal. GDP nominal 2013 sama dengan 212.640 dan GDP real tahun 2013 yaitu 178.800. Lalu kita bagi GDP deflator sama dengan 100 dikali 212.640 dibagi 178.800. Sebelum itu kita bagi kedua tersebut baru dikali 100 dengan hasil 101,1893.
Kesimpulannya, jadi total GDP deflator pada tahun 2013 yaitu sebesar mohon maaf salah tulis, sebenarnya yaitu 118,93. Selanjutnya nomor 4 yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 dan 2013 yaitu GDP deflator GDP deflator Y-1. Selanjutnya dibagi GDP deflator Y-1 dikali 100%. Lalu kita hitung GDP deflator 118,93 dikurang dengan 110,64 dibagi 110,64 dikali 100% sama dengan 7,49%. Jadi total pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar 7,49%. Lanjut. Yaitu menghitung IHK dan inflasi. Soal yang pertama adalah IHK tahun 2013 dan yang B IHK tahun tingkat inflasi tahun 2013 dan 2014. A. IHK tahun 2013 yaitu rumusnya adalah PN atau harga sekarang dibagi dengan PO atau harga dasar dikali 100. Lanjut 191.000 dibagi dengan 18.000 dikali 100 jadi 1,06,11 dikali 100 menjadi 106,1. Jadi IHK pada tahun 2013 adalah sebesar 106,1. Selanjutnya kita mencari tingkat inflasi pada tahun 2013 dan 2014. Nah, untuk rumusnya yaitu kita harus mencari IHK tahun 2014 yaitu sebesar total 20.800 dibagi 18.000 dikali 100 sama dengan 115,5. Selanjutnya yaitu inflasi. Kita hitung IHK, rumusnya adalah IHK tahun ini dikurang IHK tahun lalu di koma dibagi IHK tahun lalu dan dikali 100. Selanjutnya 115,5 dikurang 106,1 dibagi 106,1 sama dikali 100% sama dengan 8,8%. Jadi tingkat inflasi pada tahun 2013 dan 2014 hingga 2014 adalah sebesar 8,8%. Sekian dan terima kasih.